Di bulan ini kita sedang membahas sebuah tema yang saya rasa mungkin gak banyak gereja mau membahas hal ini, tapi merupakan momen yang seru banget ketika AOC selalu mengambil langkah yang berani. Judulnya adalah I Hate Church. Aku benci gereja. Kalau Anda adalah orang yang sedang atau pernah atau ada kebencian terhadap gereja di dalam saudara, saya berharap Anda belajar sesuatu selama bulan ini dan more than well kamu ngikutin banget. Dan saya berharap ada hati-hati yang bisa makin dibuka, Anda bisa lihat perkara yang lebih besar daripada kebencian saudara. Nah, by the way, sebelum saya memulai pembahasan yang hari ini saya bahas, saya juga perlu mention bahwa beberapa hari yang lalu kita semua di AOC kita sangat juga turut berduka untuk kepergian dari anak dari Bapak Rokim dan Ibu Wulan. Mereka adalah leaders di AOC Dukuh Kupang, dan ketika saya mendengarkan anaknya meninggal, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya pun juga merasa sangat sedih sekali, dan seluruh tim gembala kita juga merasakan kesedihan. Tapi saya bersyukur sekali Tuhan itu adalah Tuhan yang punya rencana lebih besar daripada perasaan kita. Bukan dia gak peduli terhadap perasaan kita, tapi dia adalah Tuhan yang punya rencana lebih besar daripada rencana kita. Yang setuju boleh katakan yes? Yang setuju boleh katakan yes? Yes, Anda bisa ketik yes di kolom komen, Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, kita terus berdoa juga untuk Bapak Rokim, Ibu Wulan, terus Tuhan memberikan kekuatan. Saya tahu pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, dan saya mendengar mereka dikasih Tuhan pewahyuan yang cukup baik, punya kata-kata yang baik. Oke, nah hari ini kita sama-sama akan melihat pesan yang judulnya adalah dari serial I Hate Church, Aku Benci Gereja. Nah, kenapa orang benci gereja? Minggu lalu kita membahas karena gini, seringkali kita gak boleh tanya dan gak boleh ragu di gereja. Kita gak boleh tanya dan kita gak boleh ragu. Nah, saya bersyukur AOC memberikan kita ruang untuk bisa bertanya, dan Anda boleh ragu terhadap Tuhan. Di mana forumnya adalah di Komsel. Saya gak berharap saudara tahu-tahu di tengah-tengah khotbah Anda angkat tangan berdiri dan Pastor, saya mau tanya. It's gonna be a little bit freaky kalau Anda melakukan itu, Atau lagi di tengah-tengah worship lalu kemudian Anda naik ke mimbar, kemudian Anda datengin WL-nya dan berkata, C, aku mau tanya. Bro, sis, aku mau tanya. Itu akan jadi momen yang sangat awkward sekali ya. Nah, tapi di serial yang kedua hari ini kita akan membahas gini saudara. Kenapa sebagian orang benci gereja? Sebagian orang benci gereja karena mereka merasa gini. Karena mereka gak ketemu Tuhan. I don't find God in the church. Aku gak nemuin Tuhan di sebuah ibadah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pernah gak mikir hal seperti ini? Duh, aku gak suka. Kenapa? Karena aku gak ngalamin Tuhan. Aku gak nemuin Tuhan. Aku gak dapet. Padahal yang cewek-cewek kalau lagi dapet, bete. Tapi kalau kita gak dapet di gereja, kita bete. Bingung gak sih saudara? Nah, saya kepingin saudara bersama-sama. Suatu ketika saya akan ceritakan pengalaman saya. Dan by the way, khotbah ini bakal sedikit beda. Kita akan lihat cerita-cerita sejarah dan bakal keren sekali. Saya berharap Anda sit tight, fokus sama-sama. Suatu ketika waktu saya sekolah Alkitab, saya pernah diajak oleh profesor saya ke sebuah gereja yang gereja ini unik sekali. Anda perlu tahu bahwa saya bertumbuh di gereja yang gerejanya itu pakai nyanyi, Nyanyinya itu bahasa orangnya itu katanya gini, pakai tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk itu apa? Ya, kalau tepuk-tepuk burung dara, plak, saya bertumbuh di gereja yang setiap minggu itu ada nyanyinya, meskipun gereja itu waktu itu ada tradisional, saya bertumbuh di gereja yang, ada bandnya, kita nyanyi tepuk tangan, glory, glory, haleluya, dan lalu kemudian pendeta ini ngajak saya pergi ke sebuah gereja yang aliran gerejanya ini adalah aliran ortodoks. Saya gak pernah ke gereja ortodoks sama sekali ke dalam hidup saya. Lalu kemudian ketika saya diajak pergi ke gereja ini, saya quite surprise. Karena model gerejanya itu unik sekali saudara. Yes, gerejanya rada gelap kayak AOC. Tapi suasananya itu beda banget. Gerejanya hampir mirip-mirip seperti ini situasinya. Tapi mimbarnya semua tertutup dengan kayu. Pendetanya tuh muncul dari belakangnya kayu tersebut. Seperti sulapan gitu saudara. Dan kemudian suasananya gelap banget.
Dan pendetanya pakai baju itu seperti jubah gitu saudara. Meskipun pendetanya waktu itu gondrong, pakai pakai earring, giwang, tapi orangnya tua, gondrong, brengosen gitu saudara. Dia pakai jubah, sebelum ibadah dia keluar ngobrol sama kita, tapi suasananya sunyi banget. Nah waktu kita masuk ke tempat ibadah, itu Anda bisa mendengarkan nafas orang lain. Sebegitu sunyinya, saya pikir, gereja ini serem sekali, seperti di film-film, film horor, Lalu, saudara, seperti kalau Anda pergi ke tempat, Anda pergi ke jacuzzi, kalau Anda pergi sauna, Anda bisa dengarkan nafas orang di sebelah saudara. Nah, gereja ini seperti itu. Gak ada nyanyinya, tapi adanya gini saudara, ada saut-sautan, lagunya pun sangat bisa dibaca dan bisa diikutin type of thing. Nah setelah kita selesai ibadah tersebut, saya pikir, oh my goodness. Keluar dari ibadah ini, kemudian profesor saya ngajak kita ke tempat makan dan kemudian dia nanya. Ini pertanyaan yang dia lontarkan, perhatikan ini. So guys, what do you think? Apa yang kamu pikirkan? Semua orang harus memberikan pengalamannya satu persatu. Waktu saya, ini yang saya sampaikan. Saya bilang, I don't know. Saya enggak merasakan ada sukacita. Kemudian saya berkata, saya enggak merasa ada kemerdekaan atau kebebasan. Nah dasar profesor saya, karena namanya dia adalah profesor, gelarnya S3, dia lebih pintar daripada saya, dia selalu bisa menjawab apapun. Dan kemudian dia bilang gini, oh ya? Lalu kemudian dia tanya, emangnya kalau di gereja yang biasanya kamu pergi, ada kebebasan? Ada kemerdekaan? Yes. Saya bilang, saya enggak merasakan itu ada kebebasan, karena ketika dia baca apa, kita harus baca berikutnya, dia baca apa, kita harus baca berikutnya. Lalu kemudian profesor saya bilang gini, bukankah kalau di gereja biasanya kamu pergi, ketika semua disuruh duduk, kamu juga harus duduk. Ketika kamu diajak, mari kita berdiri bersama-sama, semua juga harus berdiri. Ketika pendetamu khotbah, kamu nggak bisa tahu-tahu kamu bisa mau lompat-lompat sendirian. Wow, masuk akal juga nih orang ngomong. Ketika pendetamu khotbah, kamu nggak bisa nyanyi. Ya make sense sih. I mean like, bukankah itu juga berarti nggak ada kemerdekaan? Dalam hati saya, cengli juga nih orangnya. Dia seharusnya jualan di Mangga 2 di Jakarta juga, sehingga dia juga bisa memberikan alasan-alasan ketika ada orang nawar-nawar harga, type of thing, Dan Bapak Ibu Saudara, dari situ pikiran saya terbuka. Dan ini yang saya temukan, Tahu nggak saudara? Seringkali ini yang juga terjadi kepada kita. Kenapa ketika kita berkata kepada diri kita atau keluar dari mulut kita bahwa kita nggak merasakan Tuhan di sebuah model ibadah? Kenapa? Karena gini saudara, jawabannya pasti karena gini saudara, sesuatu yang tidak cocok dengan pengertian kebiasaan kita. Sesuatu yang tidak cocok dengan pengertian kebiasaan kita. Entah terlalu modern atau terlalu kuno, antara terlalu hingar-bingar atau terlalu kusuk. Tapi sesuatu yang tidak cocok dengan pengertian kebiasaan kita dan kemudian membuat kita menspiritualkan hal tersebut. Dan kita berkata enggak ada damai, enggak ada Tuhan, enggak Alkitabiah. Dan Bapak Ibu Saudara, karena sebetulnya biasanya itu terjadi karena hal yang aneh-aneh. Kita ngomongnya gini, bangunannya enggak seperti bangunan gereja. Bajunya pendetanya dan bajunya pelayan-pelayannya enggak seperti pelayan Tuhan. Suasananya enggak seperti suasana gereja. Lagunya seperti lagu duniawi. Atau lagunya terlalu mendramatisir, lagunya terlalu membosankan. I mean like, seringkali kita mengatakan aku gak ngalamin Tuhan karena hal-hal teknis yang sebetulnya cuma gak cocok aja sama kita. Are you with me? Nah oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Padahal pengertian kita tentang ibadah yang kita pahami pun, ibadah yang kita pahami pun belum tentu rohani dan belum tentu alkitabiah. Tapi sebenarnya kita tidak mengerti saja kenapa itu dilakukan.
Matius 15 ayat yang ketiga dalam bahasa Indonesia masa kini, Yesus menjawab kata-kata ini, saudara. Yesus menjawab, dan mengapa kalian juga melanggar perintah Allah hanya karena mengikuti adat istiadat nenek moyangmu. Istilahnya gini, kebiasaan nenek moyangmu. Hal-hal yang Anda pikir seharusnya, yang selama ini Anda lihat, gak sesuai dengan yang seharusnya atau kebiasaan kita, lalu kemudian kita merasa Tuhan gak ada. Tuhan gak bisa kita temukan. Nangkep saudara ya? Ayat ini berkata, Tuhan berkata, ngapain kalian juga melanggar perintah Allah hanya karena mau mengikuti adat istiadat nenek moyangmu. Oke? Bahkan dalam terjemahan Contemporary English Version berkata, why do you disobey God and follow your own teaching? Kenapa kamu tuh sampai gak mempedulikan Allah, melanggar Allah karena kamu ngikutin pengajaranmu sendiri. Wow. Kamu ngikutin pengertianmu sendiri. Oleh karena itu gini saudara, di awal ini saya ingin katakan, jangan izinkan ketidakmengertian kita menjadi sebuah penolakan. Sekali lagi saya ulang, jangan izinkan ketidakmengertian kita menjadi sebuah penolakan. Di awal waktu saya lihat gereja yang seperti itu, saya menolak, saya tertutup. Tapi kemudian saya belajar, saya mulai mengerti. Dan tahukah saudara bahwa gini, pikiran saya terkotakkan dengan sebuah cara, sebuah bentuk menyembah Tuhan. Tepuk-tepuk itu menyembah Tuhan. Orang bisa berdiri, itu ada kemerdekaan. Tapi sebetulnya juga tidak, ada orders, ada urutan. Mari kita berdiri, kita diajak berdiri sama-sama. Silakan duduk. Anda enggak lompat-lompat muji Tuhan ketika pengumuman sedang disampaikan. Halo, lo bener gak sih? Nah oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Tahukah saudara bahwa gini, karena kita seringkali akhirnya gini, we worship the worship. Kita menyembah penyembahannya atau kita menyembah liturginya lebih daripada kita menyembah Tuhannya. Karena kita terkotak dengan ibadahnya, liturginya. Nah orang kebalik berpikir dari seharusnya gini, Tuhan dapat menggunakan segala cara, tapi kebalik dia berpikirnya adalah gini, ini satu-satunya cara Tuhan. Orang kebalik, seharusnya kita berpikir bahwa Tuhan bisa pakai segala cara. Boleh tulis di chat group dan juga yang ada di ruangan dimanapun. Saudara boleh katakan sekali lagi sama-sama bahwa Tuhan dapat menggunakan segala cara. 2, 3. Tuhan dapat pakai segala cara. Tapi kita kebalik, kita berpikirnya ini satu-satunya cara Tuhan. Dan gak jarang ini jadi cara kita berpikir dan kita menyembah, cara menyembah lebih daripada menyembah Tuhan. Padahal apa yang kita pikirkan di dunia, yang kita pikirkan rohani atau kita menemukan Tuhan di sana, seringkali itu justru datangnya, justru juga bukan dari hal yang alkitabiah. Tahukah saudara bahwa banyak hal kekristenan kita itu justru datangnya dari penyembahan-penyembahan berhala. Contoh nih, saya ingin ajak saudara bersama-sama. Sebelumnya di zaman perjanjian baru, Alkitab saudara, jemaat mula-mula gak pernah ada gedung gereja. Jemaat mula-mula kumpulnya di mana? Di ruang tamu dan di rumah-rumah. Mereka kumpul di halaman bait Allah, halaman. Dan mereka kumpul di rumah-rumah. Tapi sekarang kalau kita lihat gereja yang bentuknya gak seperti gereja, kita akan berkata, gereja modelnya kok gitu ya. Nah saya kepingin saudara lihat, tahukah saudara bahwa tidak pernah ada namanya gereja itu adalah tempat ibadah, gak pernah dari awal. Nah gereja jadi tempat ibadah itu di mana? Tahun 190 itu pertama kali gereja dianggap sebagai gedung itu oleh orang yang namanya adalah Clement of Alexandria. Dia adalah orang yang pertama yang menggunakan kata-kata ini saudara, pergi ke gereja. Kata-kata ini sekarang kedengarannya normal banget buat kita saudara. Tapi di tahun 190 itu, waktu dikatakan kata-kata pergi ke gereja, itu sesuatu yang aneh. Karena gereja tidak direfer sebagai tempat, gedung, tapi gereja itu adalah komunitas. Kumpulan orang-orang percaya itu adalah gereja.
gereja itu bukan tempat. Tapi di tahun 190 Clement of Alexandria mengatakan kata-kata pertama ini, pergi ke gereja. Nah, padahal di Perjanjian Baru, kata gereja muncul 114 kali dan itu menunjukkan kepada kumpulan orang, tidak pernah kepada bangunan. Sampai di abad yang keempat, ada orang yang namanya adalah Konstantin. Orang ini dia menang politik. Dan kemudian dia berusaha mendapatkan hati banyak masyarakat. Lalu kemudian dia lihat agama itu banyak. Tapi Kristen belum jadi agama. Kristen itu jadi kegerakan waktu itu. Tidak punya agama. Nah kemudian dia pikir, Kristen ini ya, pengikutnya Kristus ini, gak punya tempat ibadah. Dia bikin tempat ibadahnya orang Kristen, dia kasih nama gereja. Nah di awal-awal itu, gaya gereja bangunan yang didesain oleh Konstantin adalah bentuk ini saudara. Gayanya adalah namanya gaya basilika. Nah gaya basilika itu seperti ini, ada domnya gede gitu saudara. Oke, boleh klik next berikutnya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Orang kalau masuk ke sana, dia kepingin lihat orang itu merasakan Tuhan itu besar. Ada matahari yang menerangi bagian panggungnya. Seolah-olah Tuhan hanya bicara kepada mereka yang di panggung. Dan tidak bicara kepada kita semua. Nah ini gaya basilika. Nah setelah gaya arsitektur basilika, gereja basilika. Karena gaya ini mereplikasikan bahwa gini, Tuhan itu besar. Tuhan itu megah, makanya domnya gede gitu saudara. Nah gaya gereja berikutnya adalah namanya gaya gereja bentuk ini saudara. Bizantin. Oke, modelnya kira-kira seperti ini. Nah Bapak Ibu saudara, setelah gaya Bizantin, gaya desain bentuk bantungan gereja berikutnya adalah namanya Romance. Ya, dan gayanya adalah sesuatu yang seperti ini. So, desainnya itu mulai berubah. Nah, berubah desain bangunan gereja lagi yang di zaman itu berkembang ke desain yang namanya adalah gaya gotik. Oke, jadi kalau saudara lihat gaya gotik itu bukan setan, tapi gaya gotik itu dari gereja. Modelnya dibuat rada angker seperti itu. Karena kenapa? Karena desainer gereja tersebut kepingin mereplikasikan Tuhan itu maha kudus, maha suci. Waktu Anda masuk ke dalam tempat ibadah itu Anda bisa merasakan bulu kuduk yang berdiri dan merinding. Itu yang berusaha direplikasikan. Nah setelah bentuk gotik kemudian bentuk lagi steeple. Oke, yang menjulang ke atas. Kenapa? Karena gaya bangunan ini mencoba membuat kita mengerti bahwa gini, manusia mencari Allah. Manusia berusaha menggapai ke langit. Dan Bapak Ibu sekalian Tuhan, nah di zaman Romance ada satu gaya yang namanya dibuat oleh orang yang namanya Gregory of Tours di tahun 538 sampai 594. Orang ini yang mendesain adanya gelas kaca berwarna. Color glass, kaca berwarna. Kalau saudara pernah lihat kadang di gereja itu ada yang dikasih kaca berwarna. Nah ini dari zaman tahun 538 sampai 594. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu colorful. Nah di tahun 1081 sampai 1151 orang yang namanya Suger, dia mengeksplor kaca berwarna ini. Dan kemudian ini Bapak Ibu sekalian, nah menariknya adalah gini. Kaca berwarna itu mengeluarkan warna ketika ada matahari. Tapi waktu matahari nggak ada, kaca berwarna itu nggak ngeluarin warna apa-apa. Ini apa? Mereplikasikan Tuhan itu colorful. Tapi kalau mataharinya nggak ada warnanya. Nangkap saudara? Nah oleh karena itu kadang ada orang yang bilang, gereja kok lightingnya kayak diskotik. Tahukah saudara bahwa waktu mereka mendesain gereja pakai kaca berwarna, itu pun juga nggak alkitabiah. Itu juga colorful. Tapi justru kita punya lightingnya bisa dinyalakan kapanpun saudara mau. Saudara gak harus tunggu ada matahari ataupun gak ada matahari. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu saudara sekalian, dan ini kaca berwarna, ini bukan datang dari perjanjian baru Alkitab saudara. No. Ini adalah desain manusia. Nah lalu kemudian Mr. Konstantin ini juga yang mengajarkan bahwa gini, gaya berpakaian waktu ibadah. Saya mau tanya sama saudara, sebagian dari kita kalau mau pergi ke gereja, kita berusaha berpakaian lebih rapi daripada biasanya, benar gak sih? Oke,
Dan kita mengatakan karena kita mencoba menghargai Tuhan. Which is it's okay. Tapi dari mana budaya ini datang? Karena waktu di perjanjian baru, Tuhan gak pernah menentukan. Kalau kamu kumpul ibadah, pakailah pakaian. Gak ada. Tapi coba dengarkan saya, sebelum fotonya ditampilkan, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, zaman itu orang pergi ke gereja pakai baju casual biasa. Tapi Konstantin berkata gini, enggak, orang kalau pergi ke gereja mereka harus pakai baju spesial. Baju spesial yang seperti apa? Dia bilang gini, seperti baju pemerintahan Roma. Dan oleh karena itu orang pergi ke gereja pakai baju yang spesial. Akhirnya gini, membuat kita datang kepada Tuhan dengan topeng seolah-olah kita ini baik. Seolah-olah kita ini we're doing good, we're doing fine. Dan ini budaya yang terjadi adalah kita gak bisa datang kepada Tuhan apa adanya. Padahal di perjanjian baru tidak ada dress code untuk beribadah. Nah, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Di waktu itu sempat diajarkan oleh Clement of Alexandria bahwa pelayan Tuhan itu harus pakai baju simple dan putih di zaman itu. Jadi oleh karena itu pelayan Tuhan di tahun-tahun awal, kalau saudara juga di gereja Katolik, mereka pakai baju putih, simple dan putih. Dan mereka berkata waktu itu putih jadi warna pelayan gereja selama berabad-abad. Dan diajarkan oleh Plato, filosofer, dia berkata bahwa gini, putih itu warnanya ilah-ilah. Bukan Tuhan ya, tapi putih itu warnanya ilah-ilah. Benar kan? Termasuk pocong pun juga pakai baju warna apa saudara? Haleluya. Bapak Ibu saudara. Nah, tapi di abad yang kelima, pelayan di gereja mulai berubah dari pakai putih jadi pakai warna ungu, abad kelima. Oke, nah lalu kemudian zaman reformasi, Martin Luther warnanya berubah jadi warna hitam. Oke, dan dipakai selama berabad-abad berikutnya sampai gaya yang namanya pakaian mereka namanya frock coat di tahun 1940. Nah, tapi tahukah saudara, di perjanjian baru, Yesus gak pernah menyebutkan di gereja mula-mula, kamu kalau pelayanan, kamu harus pakai warna X. Sedangkan kita bisa berpikir, kalau kamu pelayan Tuhan, seharusnya pakai baju. Kenapa kamu gak ngalamin Tuhan di gereja? Karena pelayan Tuhannya bajunya, fill in the blank. Terlalu modern, terlalu duniawi, ataupun terlalu kuno. Seperti apa yang saya alami. Pendetanya bajunya, aduh kok aneh ini. Karena gak masuk frame kita. Yang kita pikir adalah rohani. Bapak Ibu saudara, dan yang berikutnya saya ingin saudara lihat bersama-sama. Kadang kalau saudara pergi ke gereja lalu saudara bisa bertanya, itu gereja tah? Apakah itu gereja? Itu gereja kah? Kalau orang Palangkaraya. Gerejanya kok nggak ada salibnya ya. Dan kita berpikir bahwa logo salib itu adalah logo kekristenan dan logo keharusan. Tapi kembali lagi, siapa yang bikin logo salib itu adalah logonya orang Kristen. Kalau salib nggak ada Yesus matinya itu salibnya orang Kristen. Kalau Yesus ada Yesus salibnya itu ada Yesus matinya itu berarti logonya orang Katolik, by the way. Buat saudara-saudara yang sering kali saudara bingung. Tapi siapa yang membuat salib itu adalah logo orang Kristen. Karena di Alkitab tidak pernah ada salib dipakai sebagai logo pengikut Yesus, gak pernah ada. Yang membuat adalah Konstantin ini. Karena sekali lagi Kristen perlu punya agama perlu punya tempat ibadah, perlu punya logo. Dia pikir logo apa yang terbaik buat orang Kristen? Oke, logo ini salib. Dan waktu itu di awal-awal salibnya ada Yesusnya karena orang Katolik waktu itu. Dan kemudian buat orang Kristen salibnya gak ada Yesusnya. Kenapa? Karena katanya gini, Yesusnya sudah bangkit dari kematian. Wow, rohani banget. Dan kita gak tahu salibnya itu crossnya di atas, di tengah atau di paling atas sendiri seperti huruf T. You never know. Tapi kita berpikir kalau gak ada salib itu rasanya gak alkitabiah dan gak rohani. Hei, siapa yang mengalkitabiahkan itu? Ternyata apa yang kita pikir rohani dalam Alkitabiah ternyata itu juga desain politik. Halo? Saya berharap hari ini saudara belajar sesuatu ya. Nah, so pertanyaannya adalah gini. Oke Esra, waktu kita mau habis. Pertanyaannya adalah gini. So what can we learn and what do we do by understanding this history? Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana apa yang harus kita pelajari dari mengerti hal-hal ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah gini. Yang amoral
jangan dijadikan terlalu rohani ataupun mendosakan mereka. Ini yang pertama. Yang amoral, jangan dijadikan terlalu rohani atau jangan juga mendosakan mereka. Istilahnya gini, saudara. Ada 3 hal. Hal yang disebut moral yang baik, melakukan kebaikan, menolong orang, ibadah, berdoa, hal-hal yang baik, yang memang benar-benar positif. Tapi yang kedua adalah hal-hal yang amoral. Baik juga belum tentu, jelek juga belum tentu. Apa? Seni, budaya, musik, lukisan, apapun, makan, minum, itu belum tentu baik dan juga belum tentu buruk. Tapi yang ketiga yang namanya adalah immoral. Immoral ini adalah hal-hal yang negatif, yang jelek. Merampok, membunuh, nipu orang, saya nggak tahu ngerjain orang termasuk apa enggak, like the whole negative things. Nah, hal yang amoral itu bisa dijadikan untuk kebaikan. Tapi hal yang amoral juga bisa untuk hal yang buruk. Bisa diikutin, saudara. Seperti pisau dapur, dibuat motong buah dan motong sayur dan motong daging, itu menolong saudara jadi salad yang enak. Motong babi, kriuk, nolong banget. Tapi pisau bisa juga dipakai untuk membunuh orang. Karena itu sesuatu yang netral. Nah, oleh karena itu ini poin yang pertama. Mengerti hal-hal ini istilahnya gini, saudara. Yang amoral jangan dijadikan terlalu rohani ataupun mendosakan mereka. Yang kedua adalah gini. Kita perlu tahu bahwa ini yang kedua. Semua tolong perhatikan. Boleh katakan ini sama-sama yang kedua. Tuhan dapat pakai apapun dan siapapun. Boleh katakan sama-sama di chat grup dimanapun Anda berada. Yang di ruangan ini juga boleh katakan. Tuhan dapat pakai apapun. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun. Bapak Ibu saudara Tuhan, menariknya Tuhan itu selalu mau ngikutin kita loh. Dia mau ngikutin kita. Waktu gaya ibadah di perjanjian baru diajarkan ibadah di ruang tamu, dia pakai itu. Dan bahkan ini, dengerin ini. Dari zaman awal dia pakai Taman Eden untuk ketemu sama manusia. Dia pakai Taman Eden. Habis itu dia pindah, dia pakai tabernakel Musa untuk ketemu dengan manusia, dia pakai itu. Dia berubah lagi bait Allah Salomo, dia pakai itu. Lalu kemudian dia berubah lagi, dia nggak pakai itu, dia pakai ini saudara. Dia bicara lewat nabi-nabi kecil, dia pakai itu. Lalu dia berubah gaya lagi, dia datang ke dunia, dia pakai itu. Dia berubah lagi, dia naik ke sorga. Tapi dia tetap bisa intim dengan saudara, dia pakai sistem itu. Dia pakai sistem gereja mula-mula di ruang tamu, dia pakai. Mau gaya Bizantin, Basilika, mau gaya steeple, mau gaya gotik dan lain sebagainya. Dia pun mau pakai cara-cara itu untuk nemuin saudara dan saya. Bapak Ibu saudara, ini dia mau pakai apapun. Dia mengikuti perubahan zaman. Mau pakai warna hitam, dia pun mau jumpai saudara. Dia mau pakai warna putih, dia juga mau jumpain saudara. Mau pakai warna ungu, dia mau jumpain saudara. Mau gaya kuno, dia bisa ngikutin. Gaya rock and roll, dia bisa ngikutin. Gaya trance, dia bisa ngikutin. Mau gaya fashion formal ataupun dirty. Mau tatanan ibadah ini dan itu, dia bisa ngikutin. Mau gaya lagu klasik, maupun gaya lagu rock and roll, maupun gaya lagu diskotik, dia pun bisa pakai itu semua untuk menjumpai saudara dan saya. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun. Oleh karena itu gini saudara, ayatnya ada sebuah ayat ini jadi rema buat saya as I learn this. Kisah 17 ayat 24, baca ayat ini, saya berharap ini juga boleh tolong saudara. Dalam terjemahan Shelaber, ayat itu berkata seperti ini, Allah yang menciptakan bumi dengan semua yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kemudian kata-kata ini keren sekali saudara. Ia, boleh baca sama-sama, ia tidak tinggal di dalam rumah ibadah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak tinggal dalam rumah ibadah yang dibuat oleh manusia. Perhatikan kata-kata ini. Kata-kata tinggal itu berasal dari kata ini. Katoikeo. Katoikeo. Artinya gini, to house permanently. Dia enggak membuat sebuah rumah buat dia tinggal secara permanen. Istilahnya gini, kalau trennya berubah, Tuhan juga bisa ngikutin tren yang lagi mau berubah ini. Dan dia bisa juga pakai tren tersebut. Karena dia tidak tinggal secara permanen dalam satu bentuk.
Dia tidak tinggal secara permanen dalam suatu warna. Dia tidak tinggal secara permanen dalam satu gaya arsitektur. Dia tidak tinggal secara permanen dalam sebuah budaya. Tapi dia bisa pakai budaya apapun untuk menjumpai saudara dan menjumpai saya. Nah, saya ingin ajak saudara lihat yang ketiga ada lagi. Yang ketiga, kalau Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun, maka Anda juga dapat dipakai. Maka Anda juga dapat pakai apapun dan siapapun. Saya ulang sekali lagi. Kalau Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun, maka Anda juga bisa pakai apapun dan siapapun. Kalau Tuhan bisa pakai, kita pun perlu menggunakan apa yang disukai orang untuk menjembatani orang dan menjembatani diri kita untuk ngalamin Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai apapun, maka Anda juga bisa pakai apapun untuk menjembatani orang ngalamin Tuhan. Hobi Anda dapat dipakai oleh Tuhan untuk jembatani orang ngalamin Tuhan. Dan untuk menjembatani diri saudara ngalamin Tuhan. Makanan dan minuman yang kelihatannya tidak rohani, itu pun juga dapat dipakai oleh Tuhan. Untuk menjamah kehidupan orang dan menjamah hidup saudara. Cerita kehidupan Anda juga dapat dipakai oleh Tuhan. Dan pertanyaannya lagi nih, saya kepingin juga ajak saudara merenungkan. Apa yang Tuhan dapat pakai lewat gereja kita? Dan tolong renungkan ini sama-sama. Hal baru apa yang bakal terjadi di dunia ini yang gereja saudara AOC perlu coba supaya ada alat atau media baru yang Tuhan mau kerjakan. Kalau saudara merasa gereja ini udah modern, izinkan saya berkata, no, kita justru perlu lebih berpikir. Tuhan mau pakai alat apa lagi yang belum pernah kita kerjakan selama ini. Jangan sampai kita terkotak dengan cara kita ibadah. Jangan sampai kita terkotak dengan budaya kita. Sehingga kita gak bisa lihat Tuhan mau kerjakan lewat sesuatu yang baru apa lagi. Hidup Anda dapat dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat tadi ayat yang baru kita baca. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Kisah 17 ayat 24. Dengan semua yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Ia tidak tinggal di dalam rumah ibadah yang dibuat oleh manusia. Pertanyaannya adalah gini, kenapa? Kenapa Tuhan tidak tinggal secara permanen dalam satu bentuk rumah ibadah atau satu bentuk liturgi? Kenapa? Saudara mau tahu kenapa? Ayat 27 ayat itu ngomong, Kisah 17 ayat 27. Ia melakukan hal itu supaya mereka mencari Tuhan dan mudah-mudahan menemukan Dia pada waktu mereka meraba-raba mencarinya. Dan saya percaya penulis ini bisa rada guyon sama kita. Akan tetapi, dia ngomong, nih dia berharap ini, kita perlu terus mencari Tuhan. Akan tetapi, ayat ini bilang, sesungguhnya Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Tuhan gak kepingin kita menyembah satu bentuk penyembahan. Kenapa? Kenapa dia selalu bergerak? Karena gini, dia kepingin kita untuk ini loh, selalu cari Tuhan. Selalu meraba-raba. Habis gini Tuhan mau pakai gaya apa lagi ya? Habis gini Tuhan mau kerja lewat bentuk apa lagi ya? Ayat itu berkata, ini supaya orang-orang cari Tuhan. Tapi kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah itu gak jauh dari kita masing-masing. Keren saudara ya. Tuhan tuh pakai banyak cara. Mari jangan kotain Tuhan hanya dengan satu cara. Justru mari kita pakai banyak cara apapun yang pernah dilakukan oleh orang ataupun belum pernah dilakukan oleh orang. Untuk ini, menolong orang lain dan menolong diri kita ngalamin Tuhan. Menolong orang lain dan diri kita untuk merasakan Tuhan. Untuk in tune with God, karena Tuhan ada di mana-mana. So, kalau saudara berkata kembali, aku gak merasakan Tuhan dalam satu bentuk ibadah. Justru pertanyaan saya adalah gini, salah, kamu mestinya tanya. Tuhan, dari bentuk ibadah ini engkau kepingin aku belajar apa? Dan Tuhan bisa pakai banyak cara. Dan izinkan saya berkata, kalau Tuhan juga bisa pakai banyak cara, Dia juga bisa pakai hal-hal dalam kehidupan saudara. Hobi saudara, kesukaan saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk kita ngalamin Tuhan dan untuk orang lain ngalamin Tuhan. Saya mikirin ya, wow,
Tuhan, saya dengar banyak kesaksian loh. Orang bawa salib yang tadi yang gak alkitabiah itu. Waktu mereka pergi ke tempat yang menakutkan atau mengalami hal yang menakutkan, mereka berdoa di dalam nama Yesus. Mereka bawa salib itu dan iblis pun pergi. Padahal salib itu gak alkitabiah. Tapi salib itu mengingatkan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai salib, kalau Tuhan bisa pakai, akong saya dulu suka pakai baju putih-putih. Dan tahukah saudara, kemanapun dia pergi dia disukain orang. Oh, om dokter ya, om presiden ya. Dan orang suka ngobrol sama dia. Why? Because of the color of his fashion. Kalau Tuhan bisa pakai warna, kalau Tuhan bisa pakai logo. Kadang orang suka Tuhan karena apa? Karena lihat tempat gerejanya. Orang pergi tourism. Why? To visit churches. Arsiteknya. Kalau Tuhan bisa pakai barang-barang, Tuhan juga bisa pakai hidup saudara. Selama saudara masih bernafas, Tuhan masih bisa pakai hidup saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini as we close, ada satu lagu ini bukan lagu baru. Lagu ini adalah satu lagu yang mungkin cukup lama. Tapi ketika saya merenungkan firman ini, lagu ini kembali bicara buat saya secara pribadi. Dan saya menemukan Tuhan, kalau Engkau bisa pakai arsitektur. Tuhan, kalau saya gak punya waktu menjelaskan tentang nyanyi pun, paduan suara pun itu di perjanjian baru gak ada. Itu dari penyembahan Yudaisme. Tapi kalau Engkau mau adjust with us, Engkau bisa pakai siapapun. Engkau juga bisa pakai hidupku dan juga hidup orang lain. Mungkin kelihatannya hidup kami gak hebat. Like nothing great about the design, nothing great about the colors. Tapi Tuhan bisa pakai setiap kehidupan kita. So saya berdoa biar lagu ini boleh bicara buat semua kita masing-masing.
Tuhan, ini doa kami. Kalau Engkau bisa pakai apapun, Engkau bisa pakai hidup kami. Kalau Engkau bisa pakai bangunan, kalau Engkau bisa pakai tatanan ibadah yang berubah-ubah, kalau Engkau bisa pakai warna, kalau Engkau bisa pakai apapun, Engkau juga bisa pakai hidup kami. Dan selama kami masih bernafas, pakailah hidup ini. Mungkin kehidupan kami gak punya pengalaman yang baik, tapi Tuhan bisa pakai hidup kami juga. And this is our prayer. Terima kasih buat momen ini. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah setiap kehidupan anak-anak-Mu, buat kami bisa melihat perkara Tuhan besar dan ajaib. Pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, apapun yang anak-anak-Mu kerjakan, keuangan mereka. Dan hamba-Mu berdoa buat mereka bisa melihat mujizat Tuhan tidak ada habisnya dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, buat kami terus tahu setiap hari, setiap menit, setiap detik kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Buat kami mengasihi Tuhan dan buat mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, Amen. God bless everyone. God bless.